Pagi itu, setelah melewati malam yang berat, Sari memutuskan sesuatu yang besar. Ia tak bisa hanya bersembunyi. Luka yang ia alami harus jadi alasan untuk bergerak, bukan menyerah. Ia naik bus tua dari terminal desa. Di kursi dekat jendela, ia menatap hamparan sawah yang perlahan berubah menjadi beton, gedung, dan hiruk-pikuk kota. Udara desa yang tenang tergantikan oleh deru mesin dan polusi. Hatinya berdebar. Ia tahu kota itu bukan tempat aman, tapi justru di sanalah semua akar kejahatan dimulai, dan ia akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang ingin membongkar segalanya. Langkah Sari menyusuri trotoar panas kota. Di tangannya hanya ada satu koper kecil berisi pakaian dan buku harian, tapi di hatinya ada bara. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu satu hal. Ia tak mau perempuan lain bernasib sepertinya. Ia mulai bertanya-tanya, mengumpulkan alamat, mendatangi tempat-tempat gelap yang dulu ia lalui. Setiap sudut kota bagai menyimpan hantu masa lalunya. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Di sebuah warung kopi kecil, Sari bertemu Arman, jurnalis muda yang punya minat pada isu perdagangan manusia. Awalnya, ia ragu membuka mulut. Tapi saat Arman berkata, "Kalau kamu tidak bicara, mereka akan terus melakukannya pada orang lain." Sari mulai menceritakan potongan-potongan kisahnya. Arman mendengarkan tanpa menyela. Matanya tajam, tapi bukan menghakimi, melainkan marah. Bukan pada Sari, tapi pada sistem yang membiarkan wanita seperti dia dilindas tanpa suara. Dengan bantuan Arman, Sari mengunjungi kembali rumah tempat ia dulu dijual. Tapi kini rumah itu sudah kosong. Kosong tapi menyisakan bau takut, debu dosa, dan suara-suara hantu yang tak kasat mata. Arman memotret, mencatat, mewawancarai warga sekitar. Beberapa pura-pura tak tahu, beberapa bergidik ngeri, dan satu wanita tua berbisik, "Kami tahu, tapi kami takut." Sari sadar, kota ini tak cuma menyakitinya. Kota ini menelan banyak perempuan, lalu membungkamnya dalam tembok beton dan uang. Sari tahu, untuk membongkar semua ini, ia harus kembali ke kegelapan. Dengan bantuan jaringan Arman, ia menyamar sebagai pekerja baru dan menyusup ke salah satu panti pijat ilegal yang katanya terkait jaringan Bagas. Di dalam, ia melihat hal yang bahkan lebih kejam dari yang ia alami. Gadis-gadis muda, beberapa bahkan belum cukup umur, dilatih untuk melayani. Hatinya remuk, tapi ia tahu ia harus tetap tenang, karena satu kesalahan bisa berujung kematian. Malam itu, Sari berdiri di barisan seperti budak. Tubuhnya dibalut seragam ketat murahan yang terlalu kecil. Di sampingnya, anak-anak gadis belasan tahun menunduk ketakutan. Mucikari, perempuan berwajah keras dengan mulut seperti cambuk, berteriak, memerintah, merendahkan. "Kalau kalian nggak nurut, nggak makan," katanya. Sari menahan air mata. Ia ingin menjerit, ingin menghajar semua orang di ruangan itu. Tapi ia tak boleh gegabah. Ia harus menyaksikan, merekam semuanya dalam ingatannya. Karena jika ia ingin menghancurkan jaringan ini, ia harus tahu betul bagaimana mereka bekerja, siapa yang mereka incar, dan siapa dalang sebenarnya. Tengah malam saat semua tertidur, atau tertidur paksa karena pil, Sari membuka tirai ranjang kecilnya dan menyalakan cahaya korek. Di balik bajunya, ia sembunyikan secarik kertas kecil. Di situ, ia menulis nama pelanggan, ucapan mucikari, perilaku penjaga, bahkan makanan apa yang diberikan hari itu. Ia menulis sambil menggigit bibir. Tangan gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena trauma lama kembali merayap. Tapi ia terus menulis. Karena kali ini, dia bukan korban. Ia adalah saksi yang sedang menyusun peluru. Arman tak tidur malam itu. Dari mobil tua yang diparkir agak jauh, ia mengamati bangunan gelap itu dengan teropong. Ia tahu, sekali saja Sari ketahuan, ia mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Lewat jendela kecil yang menghadap gang belakang, Sari memberikan isyarat dengan tangan. Kode yang telah mereka sepakati. 3 jari ke atas berarti masih aman. 2 jari ke bawah ada bahaya.
Arman mencatat setiap gerak, memotret wajah-wajah yang keluar masuk. Ia tahu, pekerjaan ini gila. Tapi kalau bukan mereka, siapa lagi? Hari ketiga, cobaan datang lebih cepat dari yang Sari perkirakan. "Kamu, ikut aku, ada pelanggan spesial," bentak si mucikari sambil menarik lengan Sari. Jantungnya berdetak tak karuan. Dalam ruang kecil berlampu remang, ia melihat pria bertubuh besar duduk sambil merokok. Matanya menilai, seperti memilih daging di pasar. Sari ingin kabur. Tapi ia harus tahu, siapa pelanggan ini? Apakah ia bagian dari jaringan? Atau mungkin orang yang bisa membuka jalan ke Bagas? Dengan napas berat dan tangan menggigil, ia masuk ke ruangan itu. Dengan tubuh yang gemetar, tapi hati yang membara. Pelanggan itu memandang Sari dengan tajam, lalu tertawa kecil. "Kamu baru ya? Muka kamu mirip cewek yang dulu pernah aku beli. Namanya siapa ya?" "Sari." Dunia seakan berhenti berputar. Sari menelan ludah. "Saya bukan dia," jawabnya pelan. Tapi pria itu melanjutkan. "Bagas yang jual waktu itu. Dia jago nyari cewek desa." Sari tahu, dia harus menahan diri. Ia harus menggali lebih banyak. "Kamu kenal Bagas?" tanyanya lembut. Pria itu tertawa. Siapa yang nggak kenal dia di dunia beginian? Malam itu, Sari mendapatkan satu nama, satu wajah, satu celah untuk masuk lebih dalam ke jaring kejahatan ini. Sari melangkah keluar dari ruangan itu dengan tubuh lemas dan wajah kosong. Tapi di dalam genggaman tangannya yang gemetar, ia menggenggam lebih dari sekadar tisu. Itu adalah petunjuk. Tertulis nama dan alamat. Kosan Cempaka Blok D7. Tempat pria itu biasa bertemu Bagas. Di luar, ia tak menunjukkan ekspresi. Tapi dalam dadanya, api mulai menyala. Ini bukan hanya tentang membongkar jaringan. Ini tentang menghadapi hantu yang dulu menelannya hidup-hidup. Dan sekarang ia punya alamat. Ia punya tujuan. Dan ia tak akan berhenti sampai keadilan. Sekecil apapun ia genggam kembali. Malam semakin larut. Dengan alasan buang sampah, Sari berjalan ke gang belakang. Di sana, seolah tanpa sengaja, ia menjatuhkan plastik ke tong, lalu menyelipkan tisu kecil ke sela-sela kantong hitam. Dari kejauhan, Arman memantau. Setelah Sari masuk kembali, ia turun dari mobil dan mengambil tisu itu dengan cepat. Sekilas, ia melihat tulisan tangan. Bagas, Kosan Cempaka Blok D7. Napasnya tercekat. Mereka akhirnya selangkah lebih dekat ke akar semua ini. Tapi itu juga berarti Sari kini berada dalam bahaya yang lebih nyata dari sebelumnya. Dengan alamat di tangan, Arman menyusuri lorong-lorong sempit menuju kosan Cempaka. Blok D7 terlihat tua, catnya mengelupas, jendelanya tertutup tirai gelap. Sepi, tapi tidak benar-benar diam. Sesekali, suara tawa laki-laki terdengar dari dalam. Seperti pesta rahasia di dalam ruang neraka. Arman memotret dari balik helm ojek online palsunya. Ia tahu langkah ini berisiko. Tapi jika itu bisa membawa mereka pada Bagas, pada orang yang memperdagangkan istrinya sendiri, maka ia bersedia menghadapi apapun, termasuk kematian. Sementara itu, Sari kembali ke kamar panti. Tapi ada yang berubah. Salah satu penjaga, Rudy, pria berparut di wajah, memerhatikannya lebih lama dari biasa. Tatapannya seperti mencium sesuatu. "Kamu dari desa mana sih?" tanyanya dengan nada santai, tapi matanya tajam. Sari menjawab pelan, "Dari Subang." Tapi ia tahu, itu bukan sekadar pertanyaan basa-basi. Langkahnya mulai diawasi. Detik-detiknya makin sempit. Dan satu kesalahan bisa membuatnya tak pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Di apartemen sempitnya, Arman membuka laptop. Ia menulis email transkripsi untuk seorang kenalan lama, mantan penyidik yang kini aktif membongkar sindikat perdagangan manusia secara diam-diam. "Aku butuh mata tambahan. Ini soal nyawa." Ia kirim alamat kosan Cempaka, beserta data yang dikumpulkan Sari. Tak ada waktu untuk prosedur. Hukum tak bisa diandalkan di tempat ini, tapi kebenaran
Kadang butuh jalur kotor untuk menjebol tembok kejahatan. Malam itu, seorang gadis dibawa masuk. Masih sangat muda, mungkin 14, atau bahkan lebih muda. Matanya kosong, tubuhnya lemas. Di pipinya ada bekas tamparan, bajunya kotor. Baru datang dari kampung, kata mucikari, tertawa seperti iblis. Sari hanya bisa diam, tapi hatinya menjerit. Setiap wajah gadis itu mencerminkan masa lalunya. Ia tahu, waktu hampir habis. Jika ia tak bertindak cepat, gadis-gadis seperti itu akan terus datang dan tak pernah pulang. Sari tengah menyapu lantai ruang tamu ketika suara deru motor besar menggetarkan dinding. Beberapa penjaga langsung berdiri. Suasana berubah tegang. Tak lama kemudian, dia datang. Bagas. Lelaki yang dulu mengucap "aku suamimu" dengan senyum, kini melangkah masuk seperti raja dunia gelap. Jaket kulitnya berkilat, kacamata hitam menutupi mata busuknya. Tapi Sari mengenali aura itu. Dingin, penuh dosa. Tubuhnya menegang, nafasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia kembali berhadapan dengan pria yang menjual hidupnya. Dan Bagas tak menyadari istrinya sendiri kini berdiri tak jauh darinya. Sari pura-pura membawa baki teh, lalu bersembunyi di balik tirai tipis dekat ruang kantor kecil di belakang. Suara Bagas jelas terdengar. "Yang anak kemarin tuh, kirim aja ke Medan dulu. Dari situ bisa kita salurkan ke Kamboja," katanya santai. Mucikari mengangguk sambil tertawa. "Yang muda-muda duitnya paling kenceng." Sari menggenggam ujung tirai, lututnya lemas. Bukan hanya lokal, mereka kirim anak-anak ke luar negeri. Ini bukan sekadar bisnis haram. Ini kejahatan kemanusiaan. Dan pria itu, suaminya, adalah salah satu bosnya. Suara cangkir pecah menggema. Sari terkejut. Baki di tangannya jatuh menghantam lantai. Tirai bergoyang. Bagas langsung menoleh. "Siapa di situ?" bentaknya. Sari panik. Ia berlari ke lorong dapur, menyusup ke balik tumpukan handuk. Beberapa penjaga mengecek ruangan, tapi tak menemukan siapa-siapa. Sari menahan napas. Tubuhnya gemetar, dadanya nyaris meledak karena ketakutan. Ia nyaris ketahuan, dan ia tahu, jika Bagas melihat wajahnya sekarang, semuanya akan berakhir. Bukan hanya misi ini, tapi hidupnya. Di luar, Arman menerima pesan singkat dari nomor rahasia. "Dia di sini, Bagas. Aku lihat sendiri." Tangannya mengepal, nafasnya memburu. Pria itu, suami dari wanita yang kini dia lindungi dengan nyawa. Pria yang menjual darahnya sendiri demi uang. Arman mematikan rokoknya, lalu menyalakan kamera di helm palsunya. "Oke," gumamnya. "Waktunya masuk lebih dalam. Mereka tak bisa lagi cuma memantau dari luar. Jaringannya terlalu kuat. Dan untuk menyelamatkan Sari dan anak-anak tak berdosa di dalam, dia harus masuk ke neraka itu bersama Sari." Sari tahu ia tak bisa pakai ponsel, tak bisa bicara langsung. Tapi ia cerdas dan nekat. Ia ambil pembalut bekas pakai, menuliskan pesan kecil dengan tinta bulu alis. Kata Sari, "Besok jam 2 siang, Bagas ke gudang belakang. Hanya ada 2 penjaga." Lalu ia lipat, tempelkan seperti biasa, dan buang ke tong sampah luar. Arman menunggu malam tiba sebelum menyelinap. Ia menemukan catatan itu. Tangannya gemetar. Ini bukan cuma info, ini kesempatan, tapi juga taruhan nyawa. Jika salah satu dari mereka ketahuan, maka darah yang tumpah bukan lagi sekadar metafora. Keesokan harinya, Arman menyamar sebagai pengantar air galon. Seragam lusuh, topi menutupi wajah. Ia sudah bekerja sama dengan pengantar asli dan membayar ganti rugi. Di balik galon kosong, ia selipkan kamera kecil dan pelacak suara. Rencananya sederhana, rekam percakapan Bagas di gudang, lalu kabur tanpa jejak. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana itu. Karena di tengah jalan menuju gudang, salah satu penjaga menatapnya curiga. "Lo baru ya?" Arman hanya tersenyum. "Gue pengganti sementara, yang biasa katanya sakit." Hatinya berdebar, tapi langkahnya tetap stabil.
Karena ia tahu satu keraguan bisa berarti gagal total. Arman bersembunyi di balik rak kayu yang dipenuhi kasur rusak dan dus obat kuat ilegal. Kamera aktif. Di depannya, Bagas sedang menelepon. Suaranya lantang, jelas. Iya, kirim hari Jumat. Anak-anak dari Tegal udah siap. Harganya naik, kan? Hahaha. Tawa itu menyayat telinga Arman. Di balik lelucon dan bisnis itu, ada jerit manusia yang tak terdengar. Kamera merekam. Wajah Bagas, suaranya, lokasinya, bukti. Tapi Arman belum puas, karena misi mereka bukan cuma membongkar, tapi memutus rantai ini sampai ke akar. Langkah kaki mendekat, pintu gudang terbuka. Penjaga masuk sambil menguap. Arman tak punya pilihan. Ia lari ke arah belakang, menendang jendela kecil yang separuh pecah. Suara kaca membuat Bagas menoleh. Ada orang? Penjaga berteriak, tapi Arman sudah menghilang ke lorong sempit, naik ke motor yang disiapkan di gang belakang. Jantungnya berdegup kencang, tapi dalam genggamannya ada bukti. Dan mungkin kunci untuk menjatuhkan pria itu, tapi Sari masih di dalam, sendiri, di sarang iblis. Dan waktu mereka makin menipis. Pagi itu, Arman duduk di dalam mobil tua bersama seseorang berseragam preman. Namanya Rizal, ex-penyidik yang kini jadi bagian tim rahasia untuk membongkar jaringan perdagangan manusia lintas negara. Ini videonya, suara jelas wajahnya juga. Rizal mengangguk. Cukup buat surat penangkapan, tapi jangan resmi. Kita main diam-diam. Arman setuju. Mereka tahu jika operasi ini bocor sedikit saja, Bagas bisa kabur, atau lebih parah, membunuh semua saksi termasuk Sari. Maka tanggal ditentukan, waktu disusun. Tapi yang tak mereka tahu, Bagas juga mulai curiga. Dan saat iblis merasa terancam, darah adalah pelariannya. Di dalam, Sari mendengar suara teriakan dari lantai bawah. Bagas memanggil semua anak baru. Ada 6 orang, termasuk dirinya. Mulai hari ini, nggak ada yang keluar sendiri. Kita cek data kalian satu-satu. Ada tikus di sini. Sari membeku. Ia tahu waktunya hampir habis. Wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya membuatnya ingin berteriak. Tapi ia harus tetap tenang. Harus terlihat seperti budak lain. Padahal, jantungnya hampir pecah. Karena jika identitasnya terbongkar, ia tak akan sempat keluar hidup-hidup. Hari itu, van putih bertuliskan, layanan disinfektan and fumigasi berhenti di depan panti pijat. 3 pria turun, mengenakan pakaian lengkap pelindung. Salah satunya Rizal. Mereka pura-pura menyemprot, memeriksa ventilasi, dan perlahan menyusup ke lantai belakang. Sementara itu, Arman menunggu di luar, tangan menggenggam walkie-talkie kecil. Sari sudah diberi kode. Buka tirai merah di ruang tengah jika keadaan darurat. Semua mata waspada. Semua nyawa di ujung waktu. Di kamar, Sari menemukan tas kecilnya terbuka. Seseorang telah mengobrak-abrik isinya. Kartu identitas palsunya hampir tertarik keluar dari lapisan rahasia di bawah alas bedak. Ia cepat-cepat merapikan, lalu duduk pura-pura santai. Tapi dari kaca, ia melihat Rudy, penjaga berparut, mematung di depan pintu, memperhatikannya. Ia tahu ada yang salah. Dan dalam hitungan jam, mungkin hanya satu dari mereka yang akan keluar dari tempat ini. Rudy menatap Sari tanpa berkedip, lalu mendekat cepat dan menggenggam lengannya. Ikut gue, bos mau ngomong. Sari mencoba menahan diri, tapi tatapan Rudy terlalu tajam, terlalu tahu. Di dalam lorong sempit, ia memberontak. Lepasin. Rudy menampar pipinya, keras. Sari jatuh. Tapi sebelum tubuhnya terseret, ia sempat menarik tirai merah di ruang tengah. Tanda bahaya. Di luar, Arman melihatnya. Pintu belakang jebol. Rizal dan 2 rekannya menerobos masuk. Polisi, tiarap semuanya. Teriakan memenuhi udara. Rudy yang tengah menginjak tubuh Sari menoleh, telat. Sebuah tongkat besi menghantam sisi kepalanya. Ia ambruk, Sari terbatuk. Darah mengalir dari bibirnya. Tapi matanya tak menatap ketakutan, melainkan lega.
Bagas muncul dari tangga atas, menodongkan pistol. Berhenti semua, atau gue tembak perempuan ini. Suasana tegang. Waktu berhenti, tapi ada satu hal yang tak Bagas tahu. Kamera sudah menangkap semuanya, termasuk senjatanya, termasuk wajahnya, termasuk horornya.